Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Ramawan, kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi Python chapter 2, yaitu thread. Adapun thread adalah aliran eksekusi yang independen yang dapat dieksekusi secara paralel dan bersamaan dengan utas lain dalam sistem, ataupun salah satu cara bagaimana agar melakukan konkurensi dalam mengeksekusi sebuah operasi. Tidak seperti kode tanpa threading yang harus menunggu proses eksekusi kode sebelumnya beres. Threading memisahkan sebagai kode dan mengeksekusinya di proses yang dia ciptakan sendiri. Status thread. Ketika sebuah thread dibuat, maka memasuki status siap. Sebuah thread dijadwalkan untuk dieksekusi oleh operation system oleh sistem pendukung runtime. Dan ketika gilirannya tiba, maka memulai eksekusi dengan masuk ke status running. Thread dapat menunggu suatu kondisi terjadi, berpindah dari status berjalan keadaan diblokir. Setelah kondisi terkunci dihentikan, thread yang diblokir kembali ke status siap. Adapun 3 elemen dari threading adalah register, program counters, dan stack. Keuntungan multi-threading. Yang pertama, responsif. Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagai dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Umpamanya, sebuah thread dari web browser dapat melayani permintaan pengguna, sementara thread yang lain berusaha menampilkan gambar. Berbagai sumber daya. Yang kedua, berbagai sumber daya. Beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Jika digunakan secara kerugiannya. Adapun kerugiannya, yang pertama, jika digunakan secara berlebihan, multithreading akan berdampak pada pemborosan resource dan CPU yang dialokasikan untuk switch thread. Misalnya, jika heavy disk I/O terlibat, akan lebih cepat jika hanya memiliki 1 atau 2 thread yang melaksanakan tugas secara berurutan daripada menggunakan multithread yang masing-masing mengeksekusi sebuah task pada waktu yang sama. Yang kedua, sistem memiliki kecepatan prosesor dan memori yang cenderung sama, sehingga tidak ada efisiensi yang hilang atau mengacu pada lisensi. Tidak akan memperoleh peningkatan bandwidth dan yang signifikan jika menggunakan multithreading. Kemudian kita beralih pada Python-nya sendiri. Nah, di sini ada file do something. Def import yaitu untuk mengambil data. Kemudian def sini adalah function daripada Python-nya sendiri yang berisi functionnya itu do something yang memiliki count dan outlist. Kemudian responsnya list, count-nya 100, forget data in count, berarti untuk mendapatkan data yang dihitung yaitu URL-nya request get ini guys, localhost. Kemudian serial test multiprocessing. From do something
import berarti dia mengimport dari file do something. Kemudian import time mengambil waktu, kemudian import multiprocessing untuk memproses data. Kemudian function def adalah functionnya, kemudian isinya functionnya itu multiprocessing test. Start time untuk memulai waktu, kemudian size-nya 100, thread-nya 10 untuk melaksanakan untuk mengeksekusi sebuah mengeksekusinya yaitu 10 gitu. Kemudian for in range out list sama dengan list proses multiprocessing untuk memproses data. Kemudian job append jobs append untuk menambahkan item di belakangnya. Kemudian print list processing untuk mencetak list proses complete. Kemudian end time untuk menyelesaikan waktu, mengakhiri. Kemudian print untuk mencetak multiprocessing time. Kemudian return true yaitu kembali ke pengembalian. Kemudian multi-threading. Sini diimport juga dari file do something, kemudian import time, import threading untuk mengeksekusi sebuah operasi. Di sini ada def adalah function multi-threading. Kemudian start time untuk memulai, size-nya 100, threads-nya untuk mengeksekusinya 10. Kemudian for i in range 0, dan threads out list-nya sama dengan list, thread sama dengan threading threads target do something size out list. Jadi sini akan menampilkan ukuran dan out list-nya. Dan jobs append menambahkan item di belakangnya. Kemudian for jam untuk memulai, kemudian for in jobs, kemudian print untuk list processing untuk mencetak list processing complete, kemudian end time untuk mengakhiri, sama seperti tadi print multi ini untuk mencetak multi threading time, dan return untuk mengembalikan nilai. Kemudian serial test. Serial test di sini ada import time, mengambil data waktu, kemudian dari sama mengeksekusi dari do something, file do something. Kemudian function def serial test, start time, size-nya 100, and eksekusinya 10. Kemudian for in range 0, nxx. Do something count out list, di dalamnya ada count out list, kemudian print
untuk mencetak list processing complete dan end time mengakhiri waktu. Kemudian print serial time untuk mencetak serial time. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kekurangannya datang dari diri saya dan kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.